Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu menyampaikan materi, disampaikan bahwa acara ini sudah dengan memakai protokol kesehatan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Linda Juwita, mengajar di SMA Yas Sindangkerta untuk mapel bahasa Indonesia. Semoga nanti kita bisa bertatap muka di kelas ya. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah, tentunya kalian sudah mengenal apa itu literasi, atau mungkin minimal kalian sudah mendengar kata literasi. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis saja. Padahal jauh ada pengertian yang lain. Hal ini terdapat dalam Deklarasi Praha pada tahun 2003, menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktek dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan juga budaya. Dalam deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Baik, kita lanjutkan. Gerakan literasi sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Siapa saja itu warga sekolah, termasuk di dalamnya adalah peserta didik, siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, dan lain-lain. GLS atau Gerakan Literasi Sekolah memerlukan partisipasi dari semua warga, artinya tidak hanya siswa atau peserta didik saja yang menciptakan atau mendukung GLS ini. GLS, Gerakan Literasi Sosial, dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca peserta didik yang dilakukan selama kurang lebih 15 menit membaca. Kita lanjut ke komponen literasi. Apa saja yang menjadi komponen literasi? Yang pertama adalah literasi dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar. Artinya, literasi dini itu identik dengan komunikasi di rumah, artinya awal bagaimana kemampuan seseorang untuk menyimak atau memahami bahasa lisan yang ada di rumah sebagai lingkungan sosial yang pertama yang dikenal. Kemudian yang kedua adalah literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk
memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Pada literasi dasar mulai melibatkan pribadi seseorang, ya, kemampuannya ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah literasi perpustakaan. Antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi. Artinya seseorang mulai mengenal, membaca atau memahami sesuatu di luar lingkungan rumah, mulai masuk ke lingkungan perpustakaan yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, kemudian media digital, dan yang paling penting adalah memahami tujuan penggunaan dari media-media tersebut. Kemudian yang kelima, literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras atau hardware, peranti lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Di sini literasi mulai merambah ke bagian teknologi, dan yang paling penting adalah bisa atau paham bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut. Lanjut yang keenam, ada literasi visual. Adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Siapa saja yang berperan aktif dalam komponen-komponen literasi tersebut? Kita kembali ke literasi yang paling awal, yaitu literasi dini. Di sini pihak yang berperan aktif adalah orang tua dan keluarga. Kemudian ada guru juga di awal, maksudnya ada guru PAUD ya, yang di awal. Kemudian ada pamong atau pengasuh mereka yang memperkenalkan terlebih dahulu kepada seseorang. Ini masuk ke dalam literasi usia dini. Yang kedua, literasi dasar, pihak yang berperan aktif adalah pendidikan formal. Artinya seseorang mulai masuk merambah ke pendidikan dasar. Yang ketiga, literasi perpustakaan, tentu saja ini juga yang berperan aktif adalah pendidikan formal. Program literasi sekolah diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat agar budi pekerti peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa saja ciri-ciri ekosistem sekolah yang literat? Yaitu 1. Yang menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat belajar untuk warganya. Yang kedua, semua warga sekolah menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama. Ciri yang ketiga, menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan. Yang keempat, memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Dan ciri yang kelima adalah mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah. Apa yang menjadi sasaran dari program GLS ini adalah ekosistem sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lanjutkan pada tahapan pelaksanaan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Tahapan yang pertama adalah tahapan pembiasaan. Pada tahap ini menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan literasi dengan menanggapi buku. Buku apa di sini? Yaitu buku pengayaan, ya. Nah, ini masuk ke dalam tahap pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah tahap pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan literasi
pada semua mata pelajaran. Lanjut. Tahap ke-1, pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal yang fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Itu tahap yang pertama. Sudah dibahas tadi, yaitu pada tahap yang pertama itu adalah tahap pembiasaan. Jadi dibiasakan dulu, ditumbuhkan minat dulu kepada peserta didik untuk mau membaca. Kemudian yang kedua, pengembangan. Setelah ada minat, ada kemauan untuk baca, masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Setelah itu, masuk ke dalam tahap ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan, pengayaan, dan buku pelajaran. Nah, dalam tahap ini ada tagihan yang bersifat akademis, tentunya terkait dengan mata pelajaran. Kemudian untuk selanjutnya masuk kepada program 15 menit membaca. Apa sih tujuan dalam program 15 menit membaca ini? Agar peserta didik gemar membaca dan membaca menjadi kebiasaan serta gaya hidup. Prinsip-prinsip membaca 15 menit itu adalah di sini bukan buku teks pelajaran, tetapi lebih kepada buku yang diminati oleh peserta didik. Dan di sini di tahap ini tidak diikuti oleh tugas-tugas lainnya, juga tidak dievaluasi. Dilakukan dengan pendekatan sambil bermain dan menyenangkan. Diciptakan suasana yang membuat peserta didik menjadi bahagia, menjadi senang, maka di situ bisa tumbuh minat untuk membaca. Nah, bagaimana memilih buku bacaan yang baik? Harus dipilih. Yang pertama, identitas buku. Perhatikan identitas bukunya, ada judul, ada nama dan alamat pengarang, ada nama dan alamat penerbit. Kemudian materi dan kualitas cetaknya pun tentu saja harus menunjang. Kemudian kalau cerita pada buku fiksi ditulis secara menarik dan sesuai dengan usia pembaca sasaran. Kemudian mengandung materi yang sesuai dengan nilai moral dan budaya. Ada pesan moralnya, tidak mengandung unsur kekerasan dan sebagainya, dan bersifat multikultural. Untuk buku non-fiksi disajikan dengan akurat sesuai dengan usia tentu saja pembaca sasarannya, kemudian berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian harus diperhatikan juga bahasa yang digunakan tentu harus mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Dan perhatikan juga untuk ilustrasi dibuat dengan baik dan menarik, tujuannya untuk memperjelas konten buku dengan baik, tidak melecehkan kelompok tertentu. Kemudian foto-fotonya pun bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian ciptakan kelas yang kaya dengan literasi. Ini tentunya menuntut kreativitas dari warga kelas tersebut untuk bisa menciptakan suasana kelas yang mendukung dan membuat kita tertarik untuk membaca. Ini kerjasama antara siswa dengan wali kelas atau dengan guru-guru yang bersangkutan. Kemudian selain di dalam kelas, kita juga bisa mengembangkan sudut baca di sekolah. Di halaman tentu saja bisa kita ciptakan tempat untuk membaca. Bagaimana kita menciptakannya, bisa kita atur sedemikian rupa supaya siswa dan seluruh warga sekolah tertarik untuk
untuk membaca. Artinya tidak di dalam kelas saja, di lingkungan sekolah pun kita bisa membuat lingkungan untuk membaca. Kemudian tentu saja perpustakaan sekolah ini menjadi tempat yang paling utama, yang paling tepat untuk kita bisa membaca buku. Tentunya harus dilengkapi dengan berbagai buku yang menunjang. Nah, selain tempat-tempat sudut-sudut baca yang ada, yang bisa kita ciptakan di sekolah, dituntut juga untuk pelibatan publik dalam gerakan literasi sekolah. Artinya, selain warga sekolah, kita juga bisa meminta masyarakat sekitar atau orang tua siswa untuk terlibat dalam gerakan literasi sekolah. Agar orang tua berpartisipasi dalam gerakan literasi sekolah, harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya kita bisa mendengarkan aspirasi mereka, kemudian jalin komunikasi yang menghargai dan setara. Kemudian bisa juga buat semua area sekolah terbuka buat orang tua. Artinya orang tua bisa dengan mudah mengakses atau masuk ke dalam lingkungan sekolah. Contoh kegiatan pelibatan orang tua dalam GLS misalnya, orang tua menjadi relawan membaca, itu juga bisa ya. Tentunya disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Yang terpenting adalah ada pelibatan, ada partisipasi dari lingkungan sekitar selain dari warga sekolah itu sendiri. Demikian materi yang Ibu sampaikan tentang gerakan literasi sekolah. Pada bagian terakhir ada evaluasi untuk kalian ya. Di sini Ibu sudah buatkan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerakan literasi sekolah? Ibu minta kalian untuk membuat pernyataan berdasarkan pemahaman atau konsep dalam pikiran masing-masing, tidak harus berdasarkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Yang kedua, upaya apa yang kalian bisa lakukan untuk mendukung gerakan literasi sekolah? Upaya yang sederhana saja, yang bisa kalian dengan spontan bisa lakukan. Yang ketiga, jelaskan kaitan antara gerakan literasi sekolah dengan penumbuhan budi pekerti kalian. Tentunya ini budi pekerti yang berlaku untuk semua komponen sekolah. Demikian materi tentang gerakan literasi sekolah. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.